Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dari Injil Lukas 1, ayat 26 hingga ayat 38. Lukas 1 ayat 26 hingga 38, beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang sangat menarik yang bisa kita lihat melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini. Yang pertama, di mana seorang malaikat yang bernama Gabriel datang menjumpai seorang perempuan yang bernama Maria. Dia memberikan informasi bahwa dia adalah perempuan yang dikaruniai, di mana Tuhan menyertai dia. Apa yang diberitahukan, apa yang diinformasikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, ia mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamainya Yesus, dan seterusnya. Lalu bagaimanakah respon si Maria? Dia terkejut dan takut. Karena secara logika, pada saat itu, si Maria sedang dalam posisi bertunangan, bukan dalam posisi sudah menikah. Hal yang manusiawi, yang merupakan pertanyaan oleh si Maria, bagaimana caranya dia bisa mengandung dan melahirkan, sementara dia belum menikah atau belum mengenal laki-laki. Karena memang informasi yang disampaikan oleh malaikat ini, kalau kita posisikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu ini bisa menjadi sebuah pertanyaan besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang dahulu, sejak dalam budaya Yahudi di mana Maria tinggal,
orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap aib. Karena itu, siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan, pasti mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dan harus menanggung malu. Dalam budaya Yahudi tempat Maria hidup, hukumannya dirajam batu karena dianggap berzinah. Sama halnya ketika hal itu terjadi di tengah-tengah gereja kita, HKBP. Pasti gereja juga akan melakukan penggembalaan melalui Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Karena itulah yang diaturkan oleh gereja. Ketika ada seorang perempuan dalam keadaan hamil tanpa status pernikahan, tentu ini merupakan suatu pelanggaran di tengah-tengah aturan gereja. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih, kenapa dia takut? Karena dia memikirkan bagaimana perasaan tunangannya yang bernama si Yusuf ketika dia mengetahui bahwa dia sedang mengandung. Apa yang akan dipikirkan oleh si Yusuf? Tentu bisa saja seandainya Yusuf mengetahui anak yang dikandungnya bukanlah dari darah dagingnya, tentu dia akan diceraikan atau dipisahkan. Jadi inilah ketakutan yang dipikirkan oleh si Maria. Yang berikutnya, Maria tahu bahwa ketika Tuhan melimpahkan berkat ilahi kepada umatnya, berkat itu selalu untuk tujuan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Dia masih begitu muda untuk tuntutan yang sedemikian besar pada hidupnya. Dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa, dan dia tahu apakah dia memadai untuk tanggung jawab yang begitu besar. Berkat Tuhan tidak sekedar berkat saja, tetapi itu ada tujuan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Apakah kita tahu itu? Tuhan tidak pernah memberkati hanya demi berkat. Dia memberkati kita karena Dia ingin kita melakukan sesuatu dengan berkat-berkat itu. Dan semakin besar berkat itu, semakin besar tanggung jawabnya. Ini menjadi suatu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Coba kita pikirkan atau renungkan, berkat apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya? Apa sesungguhnya saya layak mendapatkan berkat itu? Atau apa ada di pikiran kita bahwasannya berkat itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan? Dan yang berikutnya, apa saya sudah memakai berkat itu dengan baik? Atau malah saya semakin sombong dengan berkat itu? Inilah yang menjadi pertanyaan, inilah yang menjadi ketakutan, dan inilah yang menjadi kekhawatiran yang dirasakan oleh si Maria pada waktu itu. Itulah sebabnya di situasi pikiran yang penuh dengan kecamuk, dengan keraguan, malaikat Gabriel mengatakan, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sekali lagi, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Karena anak yang dia kandung, ini merupakan Roh Kudus yang turun dan kuasa Allah yang menaungi dirinya. Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Dan itu juga terbukti di dalam situasi kehidupan Elisabeth, saudaranya, di mana di hari tuanya, di dalam kondisi mandul yang tidak mungkin bisa memiliki anak, Tuhan mengaruniakan anak kepada saudaranya Elisabeth. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat setelah proses percakapan antara Gabriel dan si Maria, ternyata pada akhirnya si Maria tidak menolak apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel di dalam hidupnya. Dia menerima tanggung jawab itu dengan baik.
Dia tidak menolak, dia tidak mengatakan yang lain saja, atau saya tidak berani, saya takut, terlalu berat, saya terlalu muda, saya belum menikah. Apa kata orang ketika saya mengalami situasi itu? Dia tidak mengatakan itu. Tetapi kita lihat bagaimana respons si Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sekali lagi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ia tidak menolak, tetapi menerimanya dengan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya ia percaya, berkuasa menolong dan melindunginya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, setiap hari kita diperhadapkan pada ujian yang menuntut keteguhan iman, kehormatan dan kehidupan bisa saja dipertaruhkan. Tidak sedikit orang yang ketika mengalaminya, imannya gugur dan meragukan Tuhan. Mereka takut direndahkan, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, belajarlah dari kesetiaan Maria. Ia dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah, walaupun terbayang risiko hukuman rajam yang harus diterimanya. Walaupun gentar, ia memilih taat akan Allah, karena dia percaya Tuhan berkuasa menolong, melindungi, dan menyertai hidupnya. Maria lebih memilih untuk mengedepankan hati dan pikiran yang baik dan positif tentang segala yang terjadi dalam hidupnya, yaitu rencana Tuhan yang luar biasa melalui hidupnya. Lukas 1 ayat 37 adalah kuncinya. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apakah kita memahami cara kerjanya atau tidak, itu bukan masalah. Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia inginkan yang berada di dalam kehendak-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Dia ingin memungkinkan seorang wanita mandul untuk memiliki anak, itu merupakan hal yang mudah baginya. Jika Dia ingin seorang perawan untuk memiliki anak, itu juga merupakan hal yang mudah baginya. Jika Dia ingin memisahkan Laut Merah, jika Dia ingin membangkitkan orang dari orang mati, jika Dia ingin memberikan makan 5.000 dengan hanya 5 dan 2 ikan, itu adalah hal yang mudah baginya untuk dilakukan. Begitu juga dalam hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih. Sangat mungkin ada keadaan dalam hidup kita di mana kita merasakan kemustahilan. Seorang kerabat belum diselamatkan, kebutuhan keuangan, suatu penyakit, apapun itu, biarkanlah permintaan Anda diketahui oleh Allah, karena Dia bersukaria dalam melakukan hal-hal yang kita anggap mustahil. Ada sebuah ilustrasi. Pada tahun 1991, di Dallas, Texas, lahir seorang anak yang hanya sempat 24 minggu di dalam kandungan. Normalnya 37-40 minggu. Anak ini kemudian diberi nama Dana Lou Blessing. Ketika ia lahir, hanya memiliki berat 0,7 kg dengan panjang 30 cm. Kulitnya sangat tipis dan sensitif. Sistem sarafnya belum sempat terbentuk sempurna karena prematur, sehingga orang tuanya tidak bisa menyentuhnya. Dana pun harus berada dalam perawatan intensif, penuh dengan alat bantu. Dokter mengatakan kepada orang tuanya, David and Diana, bahwa bayi mereka tidak punya harapan untuk hidup. Cuma 10% kemungkinan bisa hidup. Itu pun jika selamat, hidupnya akan penuh masalah. Kemungkinan besar tidak bisa bicara, buta, mengalami kelainan otak, sampai mentalnya terbelakang. Itu vonis dokter ketika melihat kondisi Dana Lou Blessing. Dokter malah meminta orang tua Dana untuk mempersiapkan peti untuk penguburan anaknya. Tapi kedua orang tua Dana Lou Blessing menolak hal tersebut. Mereka terus berdoa agar Tuhan melindungi Dana melewati masa-masa kritisnya. Puji Tuhan, secara perlahan berat Dana Lou Blessing bertambah.
Dan ketika ia berusia 2 tahun, orang tuanya akhirnya berkesempatan menggendong dana untuk pertama kalinya. Meski demikian, dokter masih mengingatkan bahwa kesempatan dana untuk tumbuh normal adalah mendekati nol. Berbagai kelainan akan menimpa hidup Dana, kata dokter. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dana tumbuh normal tanpa masalah. Dia tidak mengalami kelainan apapun sama sekali, dan tumbuh seperti layaknya anak sehat. Lihatlah betapa besarnya kuasa doa yang dipanjatkan dengan iman, dan lihatlah betapa Tuhan mengasihi anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dan apa yang dikatakan Yesus tergenapi dalam kisah ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, memberi mukjizat bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan. Berkat dan karunia selalu turun buat kita yang sungguh-sungguh taat kepadanya. Dia selalu setia berada di dekat kita, baik dalam suka maupun duka, dalam keadaan baik maupun dalam kondisi kita yang paling sulit sekalipun. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia adalah Allah yang peduli. Yang dibutuhkan hanyalah iman kita dan kesungguhan hati untuk menyerahkan segala perkara di dalam tangannya dan mengizinkan kuasa Allah bekerja atas kehidupan kita. Kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah di dalam kasih karunia itu, dan pakailah kasih karunia itu untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan memberkati.